Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, pemuda, pemudi, Jemaat Martin Luther baik yang di gedung ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kasih Allah menyertai kita semua di pagi ini seperti 2020 tahun yang lalu. Kasih yang sama menyertai bagi mereka yang berkenan kepadanya. Dengan keselamatan itu, Bapak Ibu sekalian, kita ada di sini untuk mensyukuri kasih itu di dalam ibadah Natal pertama. Sebelum itu, kami majelis mengingatkan bahwa kegiatan ibadah ke depan sesuai jadwal yang telah dibagikan kepada masing-masing keluarga. Dengan syarat kita tetap mentaati protokol kesehatan, teristimewa memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir atau dengan memakai hand sanitizer. Kemudian kita tetap menjaga jarak di dalam setiap kegiatan ibadah. Itu yang kami bisa sampaikan di pagi hari ini menjadi pedoman bagi seluruh jemaat di dalam menjalankan kegiatan yang telah direncanakan untuk dilaksanakan bagi kita sekalian. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini juga atas nama jemaat sekalian kami menyampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta N. Wanma yang akan memimpin kita di dalam ibadah di pagi hari ini. Teristimewa firman yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan kita seminggu ke depan. Untuk itu, terima kasih dari anggota jemaat dengan berdoa bahwa Tuhan yang punya pekerjaan akan menyertai hambanya di dalam tugas dan panggilan, tetapi juga di dalam kehidupan keluarga. Berikut terima kasih yang sama juga disampaikan kepada seluruh Bapak Ibu saudara-saudara yang terlibat di dalam seluruh kegiatan jemaat, baik itu ibadah maupun pelayanan diakonia. Yang pertama pemain organ, kemudian operator infokus, kemudian operator multimedia, TU, tata usaha, Bapak Ibu kostor, sopir, dan security. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian di dalam tugas tetapi juga di dalam kehidupan berkeluarga. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang pagi ini ada dalam persekutuan ibadah syukur Natal pertama, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus,
Selamat pagi dan selamat merayakan Natal. Kiranya damai dan sukacita Natal senantiasa menyertai kita. Saya menyebut Bapak Ibu saudara-saudari untuk berdiri, dan marilah kita memuji Tuhan dari nyanyian doa sahabat lama nomor 94. Ragam Rohani 29. Hormat diberi bagi Allah. Hormat diberi bagi Allah, yang damai di bumi, damai di bumi, Jemaat Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah ini. Ibadah perayaan Natal dalam persekutuan Jemaat Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Martin Luther Sentani. Kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra Allah, menyertai saudara-saudara jemaat sekalian. Amin. Untuk kita Nats Pembimbing dalam perayaan Natal ini dipilihkan dari Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-23. Demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakannya Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Nyanyian rohani 30 bait 1 sampai dengan bait yang ketiga kita pujikan dengan sukacita. Selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang mampu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga damai. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah. Carikan anaknya, palungannya. Salam, orang Majus datang, turun bintangnya, hendak mencari Tuhan. Mas dan kemenanganku dipersembahkannya akan hormatnya. Salam. Jemaat Kristus Yesus, kita akan datang dalam pengakuan dosa di perayaan Natal saat ini. Ya Tuhan, ketika kami sibuk merayakan Natal, ada sejumlah beban-beban yang kami hadapi. Penderitaan, kekecewaan, keputusasaan, baik dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami jauh dari kebenaran dan keadilan, sebab kami adalah orang-orang yang berdosa. Oleh sebab itu, di saat ini kami sadar dan mau membuat komitmen untuk membaharui diri dalam tindakan-tindakan yang nyata, agar ada perubahan dalam kehidupan kami. Ampunilah dan baharuilah hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan di hari Natal ini. Kami bertekad mengupayakan perubahan yang mendatangkan damai sejahtera bagi kami manusia. Yang Tuhan di surga menjadi rendah, kita pujikan. Yang Tuhan di surga menjadi rendah, manusia sungguh dan tak bercela. Yang Maha Kuasa lemah dan
Kekasih Kristus, inilah berita anugerah bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati dan pengharapan yang sungguh. Saya sebagai pelayan Kristus bersama semua para pelayan, kami memberitakan bahwa kepada saudara sekalian pengampunan telah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu saudaraku, berbahagialah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sebab di dalam Yesus Kristus pengampunan dosa itu telah berlaku, sehingga Tuhan Yesus Kristus Allah mengampuni dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Amin. Nyanyian rohani 37 bait yang ketiga, pengasihan anak ini menebus manusia. Saudara-saudara, dalam anugerah yang kita terima di sepanjang waktu berita anugerah pengampunan dosa, dan juga secara khusus nyanyian rohani 37 bait yang ketiga ini, sesungguhnya ini adalah pengakuan iman kita saat kita merayakan Natal, bahwa karena pengasihan Allah di dalam anak manusia, Yohanes pasal 3 ayat 16, itu yang kita nyanyikan. Dalam sukacita itu kita akan menjalani hidup baru. Jemaat saya undang berdiri. Surat 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, 17, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, ayat yang ke-7 sesungguhnya sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian untuk kita firman Tuhan dituliskan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, hanya oleh kuasa dan pertolongan Roh Kudus kita bisa berjuang hidup seperti apa yang dituliskan di Alkitab yang kita dengarkan saat ini. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, di hari perayaan Natal tahun 2020 tahun ini, bagian Alkitab dipilihkan untuk kita dari sinode, dan puji Tuhan bagian itu sama seperti apa yang ditentukan sebagai bacaan nasional di seluruh Indonesia. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Injil Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-25 adalah bagian bacaan Alkitab yang dipilihkan dari tahun lalu oleh tim penyusun khotbah GKI di Tanah Papua, dan kemudian di bulan November dikeluarkan bacaan Alkitab oleh PGI dan KWI bagi seluruh Indonesia, dan itu sama. Kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Allah Tuhan langit dan bumi, Allah yang telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, Allah yang hidup di dalam Roh, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran ketiga yang esa. Syukur kepada Allah Tuhan kami yang mengizinkan dan melayakan kami merayakan kebesaran kuasa Allah atas seisi dunia ini. Syukur kepada Allah yang mengizinkan kami merayakan Allah yang merendahkan diri menjadi manusia, yang lahir dalam kehinaan, yang tidak punya tempat saat akan datang dalam rupa manusia, yang pilih orang-orang biasa seperti Maria dan Yusuf, orang tua jasmani dari Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan Allah, di tahun 2020 ini seluruh dunia tergoncang oleh satu kekuatan virus penyakit. Ada banyak sekali prediksi, ada banyak sekali pengertian-pengertian dari setiap manusia terhadap situasi dunia karena penyakit itu Tuhan Allah. Tetapi jika Tuhan mengizinkan kami boleh melewati waktu-waktu sulit itu, bahkan masih dalam pergumulan kami merayakan sesuatu yang luar biasa di dunia ini, yaitu Allah yang menjadi manusia. Pagi hari ini Tuhan Allah dalam persekutuan jemaat Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Martin Luther Sentani, kami datang ke gereja ini Bapa, kami beribadah dalam syukur kami. Kami berharap ya Tuhan Allah, ini bukan sebuah seremoni, ini bukan satu kebiasaan saja, tapi kami sungguh-sungguh hadir karena Allah yang membawa kami ke dalam persekutuan ini. Kami akan baca Alkitab, belajar darinya. Allah Roh Kudus, berkuasalah supaya apa yang kami dengar tidak lalu, apa yang kami baca tidak hilang, tapi kami akan pulang membawa berkas-berkas dari gedung gereja ini, yaitu berkas ilahi dari Allah, harta tak ternilai dari Allah, firman yang hidup. Amin. Saya membaca untuk kita semua bagian-bagian Alkitab ini. Jemaat Yesus Kristus, setiap orang boleh mengikut pada Alkitabnya. Demikian untuk kita Alkitab dituliskan. Kelahiran Yesus Kristus, Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut.
pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian jauh bagian-bagian Alkitab untuk kita semua. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Jemaat Yesus Kristus, Shalom. Sekali lagi Shalom. Terima kasih saudara-saudara. Hari ini tanggal 24 Desember 25, hari yang semua orang Kristen nantikan, yaitu perayaan Natal. Tadi malam saya percaya sekali Bapak Ibu jemaat Tuhan telah merayakan malam penantian perayaan Malam Kudus di rumah masing-masing. Jika itu terjadi, maka pagi hari ini saya percaya sukacita melimpah ada di hati saudara sekalian. Amin ya. Saudara-saudara, tahun ini tema nasional kita yaitu mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Saya di tadi malam, bahkan juga di renungan dalam liturgi yang dibagikan kepada jemaat, ada penjelasan tentang arti kata Immanuel. Immanuel itu adalah gelar yang punya makna yang besar, dan saudara-saudara, bagian ini sesungguhnya mau menceritakan tentang Tritunggal Allah atau ketiga yang esa dalam batas ruang dan waktu. Apakah ketiga yang esa itu terbatasi atau tidak? Dan ini bukti Alkitabnya, bukti sejarah bahwa ternyata benar, ya dan amin, bahwa Allah yang disembah oleh orang Kristen, Allah yang diyakini oleh saudara-saudara di perjanjian baru adalah Allah yang sama yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub di perjanjian lama. Allah yang sama juga yang berkuasa sampai selama-lamanya atas seluruh dunia ini.
ketiga yang esa. Sehingga kita mau lihat apakah benar Yesus itu adalah Tuhan. Apakah benar Yesus itu adalah Allah. Sehingga kita tidak bilang Yesus itu manusia, ya aduh bagaimana ya. Karena ada banyak keraguan tentang Tritunggal Allah. Karena itu saudara-saudara, hari ini, tahun ini, Natal ini, kepada kita bukan hanya kita mau tahu bahwa Allah menyertai saya, Allah menyertai pergumulan saya, Allah menyertai masalah saya, tapi dalam pengetahuan saya percaya Allah Yesus Kristus itu sungguh-sungguh adalah Tuhan. Kita membuktikannya di bagian ini. Itu yang pertama. Immanuel berasal dari dua kata Imanu dan El. Imanu itu artinya beserta, dan El itu artinya Allah. Kalau ada arti lain di bahasa daerah kita tentang El, silahkan kasih nama anak-anak itu, lalu panggil mereka El. Tapi kalau itu bahasa yang Bapak Ibu copy dari maksud Immanuel, Allah beserta kita, lalu kasih nama untuk Bapak Ibu punya anak, tanggung jawab terhadap nama itu. Jangan panggil-panggil anak nama El, terus anak kelakuan bis. Tahu? Iya toh? Jangan juga ada orang-orang yang nama El, Immanuel, kelakuannya bis, dambri, iblis. Sebab nama itu amat sangat berharga. Jadi Bapak Mama kalau kasih nama untuk anak-anak, haruslah juga mengerti nama yang diberikan. Jangan kasih nama Ronaldo, terus anak itu ternyata main bola. Jangan kasih nama anak itu Messi karena bangga sama Messi, toh. Apalagi anak-anak Papua banyak sekali yang punya nama Kakak Beto, karena Alberto Gonçalves yang main bola di Persipura itu. Nah ini kita itu kasih nama-nama harus ada artinya, karena Immanuel itu artinya El Manuel, Allah beserta kita. Nah saudara-saudara, bukti otentik, bukti sejarah, bukti yang mau menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus yang dilahirkan oleh Maria dan bapak manusianya adalah Yusuf. Karena hari ini ada banyak orang punya nama Yesus, toh? Ada Bapak Ibu pasti punya teman nama Yesus kan? Ada satu anggota jemaat dalam pengalaman saya datang kasih tahu Ibu Pendeta, kita punya anak ini mau kasih nama Yesus, mau bawa baptis. Saya bilang aduh, selama dia nama Yesus saya minta maaf, saya tidak mau baptis. Biar Yesus biasa-biasa saja, tapi aduh saya takut ini, bagaimana saya baptis Yesus? Aduh itu Yohanes saja yang bisa baptis Yesus, dan sejarah itu hanya terjadi satu kali. Bisa dong ganti nama kah? Dia bilang aduh iyo, tapi kita maksud itu mau kasih nama dia supaya dia sama dia Yesus. Aduh sudah kamu cari nama yang lain sudah, jangan kasih nama itu. Nah saudara-saudaraku, arti sebuah nama itu amat sangat berharga. 740 sampai dengan 743 sebelum Masehi diperkirakan nubuat Nabi Yesaya ditulis. 740 sampai 743 sebelum Masehi. Itu artinya 743 tahun sebelum Yesus Kristus lahir, nubuat ini telah disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel. Ini buktinya. Bayangkan ada 700 tahun, ada 7 abad malaikat Tuhan menyampaikan kepada Yesaya bahwa seorang anak darah atau seorang perawan akan mengandung dan anak itu namanya Immanuel.
Kenapa? Karena ialah yang akan menyelamatkan umat Israel dari penindasan. Bapak Ibu, orang Israel, Yahudi, tunggu 700 tahun kemudian, barulah Immanuel itu datang dalam rupa seorang manusia. Apakah hanya itu saja buktinya? No. Yohanes pasal 1 ayat yang pertama dituliskan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara percaya ya bahwa Yesus yang ada di perjanjian baru, yang dilahirkan oleh Maria, yang dinubuatkan oleh Yesaya, benar-benar adalah Allah. Amin ya. Terima kasih. Lalu apakah sampai di situ saja nubuatan itu? Perhatikan Injil Yohanes pasal 4 ayat 25 dan 26 mencatat Yesus sendiri mengakui hal itu. Ini percakapan dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Ceritanya panjang. Bapak Ibu sudah tahu cerita itu. Kalau belum tahu, kalau lupa, pulang baca Yohanes pasal 4. Percakapan dengan seorang perempuan Samaria, ayat 25 dan 26. Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia adalah Mesias, Dia adalah Kristus, Dia adalah penyelamat itu. Perempuan Samaria itu bilang, aku tahu bahwa Mesias yang disebut Kristus itu akan datang. Lalu ayat 26, Tuhan Yesus bilang, Dialah, akulah Dia yang sedang berbicara denganmu. Nah saudara-saudara, ini artinya kalau tahun ini kita merayakan Immanuel, maka jangan hanya asal merayakan, jangan asal percaya Immanuel, jangan asal tahu saja, tapi saudara harus membuktikan itu dalam imanmu, bahwa ada di Alkitab, ditulis di sana, supaya jangan tergoncang imanmu dengan apa saja di sekeliling saudara. Bahwa Allah Tuhan saya, Dia adalah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, dan hari ini saya juga menyembah Dia. Sehingga kalaupun di Batak, di Ambon, di Toraja, di Jawa, kami masing-masing punya Tuhan yang namanya begini begitu, tapi kami punya satu Tuhan yang sama, yaitu Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang datang dalam rupa seorang manusia, yaitu Yesus Kristus. Kita sudah punya hal yang pertama, yaitu pengetahuan kita tentang Allah Immanuel itu, apakah benar-benar adalah Allah Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa itu. Yang kedua, jika demikian, bagaimana supaya saya belajar, supaya saya tahu bahwa Allah itu El, yang Noel bersama dengan saya, yang Manuel dengan saya. Sehingga kalau saya panggil kakak Noel, kalau saya panggil Om Manu, bukan dia yang saya panggil, tapi Tuhan saya. Kalau ada yang punya pacar kakak Noel, bilang, hey kakak Noel, kau harus sama seperti Immanuel yang sebenarnya, jangan kau tipu-tipu sudah. Kalau ada Bapak Immanuel jadilah imam juga yang baik. Jangan marah dengan nama itu. Jangan bilang ini siapa yang kasih nama ini, orang tua yang bertanggung jawab dengan nama ini. Mari kita lihat bagaimana kita mau belajar di hari Natal ini tentang Allah menyertai kita, supaya kita menemukan penyertaan Allah itu. Kita akan belajar dari dua pribadi yang ada di dalam cerita ini. Pribadi yang pertama adalah Yusuf. Yusuf laki-laki ini pasti dia ganteng, karena itu orang Timur Tengah.
Jadi pasti andalan. Laki-laki itu dia pacar nama Maria. Ya toh. Cerita ini kasih tahu, di bagian ini kasih tahu, waktu dua masih tunangan ternyata Maria kok hamil. Lalu ini yang kita mau belajar, ayat 19. Di ayat 19 itu Matius menulis, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, ini dia yang kita mau belajar, dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Memang kalau saya pikir-pikir, Yusuf ini betul-betul tulus. Tapi Yusuf kalau kau tulus memang, kenapa kau mau ceraikan Maria Mungkin memang secara iman itu, secara rohani spiritualitas itu, ketulusan itu sesuatu yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Tetapi laki-laki hebat ini, dia juga pasti terganggu. Ini masih pacar dan kok hamil, aduh sudah biar sudah, supaya jangan sama malu, jangan kau malu. Atau mungkin juga Yusuf pikir, Aisyah tidak mau tanggung jawab ya. Atau saya tanggung jawab, tapi jangan-jangan nanti laki-laki yang punya anak dalam Maria perut ini sebentar dia datang ajar saya lagi, lebay Maria saya kasih cerai kau diam-diam saja. Barangkali. Tapi saudara-saudara, yang mau kita belajar adalah mengapa Allah pilih Yusuf. Di luar kebetulan karena ia pacaran dengan perempuan yang Allah akan pilih lagi, itu bagian lain. Tapi perhatikan, ketulusan hati menolong seseorang untuk melihat, untuk merasakan, untuk mengerti Allah itu benar-benar menyertai ia dalam hidupnya. Tulus. Ketulusan hati dapat menolong seseorang untuk benar-benar mengalami Allah yang besar dalam pengalaman hidupnya yang kecil. Ketulusan hati ibu bapa untuk memberi pengampunan bagi pasanganmu ketika ia bersalah, menolong pasanganmu untuk melihat cinta bapak ibu yang besar. Ketulusan hati bapak ibu berlangsung atau bapak ibu pakai hanya karena bapak ibu tahu Tuhan mengampuni dan mengasihi saya. Ketulusan hati bapak ibu untuk menerima pergumulan, untuk menerima masalah, untuk berjuang dalam penyertaan Tuhan, itu menolong bapak ibu untuk tidak bimbang. Itulah ketulusan. Karena itulah Yusuf kemudian dipilih. Yang kedua dari Yusuf, ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Bapak ibu saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, hal kedua adalah mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan dan mengerti maksud Tuhan. Maria sudah hamil, Yusuf mau ceraikan dia. Ketulusan itu menuntun dia kemudian mendengar Tuhan bilang, Yusuf, kau jangan kasih cerai Maria. Sebab anak yang di dia punya kandungan itu adalah anak karena kuasa Roh Kudus. Bisakah? Tidak mungkin ya. Aduh, ini ada anak yang lahir hamil di luar nikah, ada anak perempuan yang hamil di luar nikah. Lalu dia mama dong paksa tanya, kasih tahu siapa yang kasih hamil kau? Dia bilang, saya tidak tahu. Oh, dia mama marah ini. Dia mama bilang, aduh mungkin kau Maria kapa, sampai kau juga hamil. Ini Roh Kudus, tapi mama takut jangan sampai Roh Kudus yang kasih hamil kau. Jadi kau tidak tahu. Itu cerita. Bapak ibu saudara-saudara, hanya dengan ketulusan, hanya dengan mendengar suara Tuhan, maka kita dapat kemudian mengambil keputusan dalam pertimbangan
yang dikuatkan oleh Tuhan. Lalu Yusuf mempertimbangkan hal itu setelah ia dengar suara Tuhan. Hari ini, saat ini, zaman ini, ada banyak kita mempertimbangkan segala sesuatu dengan pertimbangan kemanusiaan kita. Tapi berbahagialah saudara yang mempertimbangkan dan mengambil keputusan dalam keputusan Tuhan bagi saudara. Karena keputusan dari Tuhan bukan keputusan yang gampang ya. Tidak gampang mengambil keputusan dari pertimbangan berdasarkan Tuhan. Misalnya tentang hal mengampuni. Saya pendeta, saya yang cerita bagian ini. Tapi untuk mengampuni, saya telah melatih diri saya berulang-ulang kali. Dan saya baru sampai pada tingkatan mengampuni dalam perjumpaan yang ketiga. Dalam masalah dengan orang yang bagi saya tidak harus diampuni. Karena apa? Tuhan Yesus juga bilang, ampunilah sesamamu manusia seperti kau juga mau diampuni toh. Kita berdoa, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena itu ayat 14 dan 15 dari Matius pasal 6 yang mengajar tentang doa Bapa kami itu, Tuhan Yesus bilang, sebab jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Kawan-kawan, saudara-saudara, Bapak Ibu, melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf tidak gampang. Dia harus mengampuni Maria. Maria, kau suhamil, saya belum bikin apa-apa kok. Meskipun secara lembut bagian ini bilang ia mau menceraikannya secara diam-diam, tapi sebagai laki-laki hebat mungkin dia akan bilang, aduh Maria minta maaf saya cinta kau sungguh mati, tapi saya terima ya kau suhamil. Dan karena pengampunan dalam ketulusan, karena mendengarkan keputusan Tuhan, Yusuf mengambil langkah ini. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, tidak mudah menerima Immanuel, tidak gampang mengalami Immanuel, tidak mudah menyadari Immanuel, tidak mudah. Kenapa? Karena kita harus sungguh-sungguh membuktikan dalam tindakan kita Immanuel itu Allah beserta dengan saya di hal yang paling kecil sekali. Bukan cuma hanya percaya, tapi buktikan. Karena itulah Yakobus bilang, tunjukkan kepadaku imanmu tanpa perbuatanmu, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Sebab iman tanpa perbuatan hidup atau mati. Hidup atau mati Bapak Ibu? Mati ya. Jadi biar kau percaya Immanuel, Allah beserta dengan saya. Tapi kalau kau masih cari lagi bagian-bagian lain waktu kau sakit, saudara, nanti mati. Mati dan mati kacau. Bukan mati yang baik-baik. Mati dalam kekacauan. Kenapa? Cari lagi bagian-bagian lain, tak percaya Immanuel, sudah langsung mati, ya mati sembarang. Immanuel itu harus dibuktikan, harus dirasakan, harus dialami. Itu dari Yusuf. Kita belajar yang berikut dari Maria yang terakhir. Bagaimana Maria kemudian mengalami Immanuel yang sesungguhnya dalam dirinya. Saya mencatat bagian ini dari Injil Lukas pasal 1. Injil Lukas pasal 1 itu cerita tentang bagaimana Maria berjumpa dengan Yesus, dengan malaikat tentang Yesus. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus ayat 26, Matius Lukas pasal 1 sampai ayat 38. Bapak Ibu akan baca cerita ini nanti waktu di rumah. Tapi saya ingin mengambil bagian bagaimana kita bisa bilang Immanuel, Allah menyertai saya, itu ada di pengalaman saya, hidup di dalam saya.
Saya baca untuk kita ayat yang ke-38. Demikian. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, menerima Immanuel berlangsung dalam penyerahan diri yang sungguh kepada Allah. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut apa yang engkau katakan itu. Berarti saya hamil tanpa suami, orang akan menghina saya, calon suami saya akan menceraikan saya, keluarga saya akan marah sebab ini bukan tradisi kami. Tradisi Yahudi, kau akan dirajam sampai mati. Perempuan yang hamil di luar nikah dihukum sama dengan perempuan yang berzina, dirajam, dilempar dengan batu sampai mati. Itu tergampang. Tapi Maria bilang, sesungguhnya aku ini hanya hamba saja. Jadilah padaku menurut apa yang engkau katakan. Itulah Immanuel. Itulah Allah menyertai saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya percaya di seluruh pengalaman hidup kita, saya tidak mau cerita tentang COVID, tapi di pengalaman Bapak Ibu ada begitu banyak beban, ada begitu banyak duka cita, ada begitu banyak kesedihan, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan atas keinginan saudara yang saudara ingin. Tuhan, jawablah kami. Tuhan, kasih tahu kami. Tuhan, mengapa ini terjadi? Tapi seperti Maria yang berjumpa dengan Immanuel itu, yang tahu bahwa Immanuel itu sedang ada bersama dengan dia, dia hanya bilang, saya ini hanya hamba-Mu ya Allah, jadilah padaku seperti apa yang Engkau katakan. Ketulusan, mendengarkan maksud Tuhan, mengambil keputusan berdasarkan kehendak Tuhan, adalah semua berlangsung dalam proses ketergantungan dengan bilang, Tuhan, saya susah ya, Tuhan, saya sakit ya, Tuhan, saya tidak mau begini ya, tapi karena saya ini percaya Tuhan, tidak apa-apa ya, terjadi saja seperti apa yang Tuhan katakan. Maka disitulah saudara akan merasakan dan mengalami Allah sedang berada bersama-sama dengan saudara. Kita akan mengakhiri bagian ini. Katakan pada saudara di samping kanan kiri muka belakangmu, Immanuel untukmu. Percaya, Immanuel ada untuk kau. Satu kali lagi. Percaya, Immanuel ada untuk kau. Bilang. Nanti pulang dari sini, kalau ketemu Noel, kalau ketemu Om Manu, bilang, Om Manu terima kasih makasih Kakak Noel, kau pun masuk kasih ingat saya tentang Allah yang selalu beserta dengan saya. Karena itu percaya, kau juga Allah selalu beserta denganmu. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat Yesus Kristus, setelah kita belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa Allah Immanuel beserta dengan kita, kita akan mengaku iman percaya kita. Si di jemaat saya undang bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan semua orang percaya di segala zaman dan tempat, kita akan mengikrarkan iman percaya kita sesuai akta pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita mengatakannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 43, baitnya yang keempat. Mari puji juru selamat kamu yang beroleh damai. Mari nyanyi ramai-ramai, dunia beroleh damai oleh Yesus yang dinamai Kristus Juru Selamatmu. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan, dan pemberian persembahan akan dijalankan oleh majelis ke tempat duduk saudara melalui tangguk-tangguk. Dalam pemberian ini kita juga akan memberikan untuk dua bagian yang lain, yaitu untuk dukungan bagi jemaat dan diakonia. Karena itu akan diedarkan kepada saudara sekalian tempat-tempat untuk memberikan persembahan. Mengiringi pemberian persembahan, nyanyian rohani 26 kita nyanyikan, dan kita akan pujikan nyanyian ini berbalas-balasan dan diselingi dengan musik. Ayat 1 bersama-sama, setelah itu musik, lalu kemudian perempuan, musik, laki-laki, dan seterusnya sampai dengan pemberian persembahan kita selesai. Kita puji atau kita iringi dengan nyanyian rohani 26. Saudara-saudaraku, saudara telah menerima berkat Tuhan dalam firman-Nya. Karena itu, marilah kita memberi persembahan syukur kita. Terus dari surga datangku. Terus dari surga datangku, ku kabarkan kepadamu selamat dan kesukaan yang untuk kaum sekalian. Musik. Perempuan. Seorang perawan mudanya, meski kecil lemah lembut, baginya kita bertalut. Musik. Laki-laki. Kristus penebus, ya Tuhan kita yang
perempuan. Selama yang dijanji dibawanya kepadamu, kamu masuklah ke rumah Bapa yang laki-laki. Dan ini tanda bagimu, dan kamu dapat Tuhanku sebagai anak yang rendah berbaring di palungannya. Laki-laki. Kuasa dan mulianya semua ditanggalkannya, kain lambin saja pakaian mualis kaum sekalian. Bersama bait yang ke-7. Hai turun, angkat suaramu, kemuliaan bagimu yang maha tinggi, tempatnya di bumi pun sejahtera. Jemaat Yesus Kristus, bersama-sama dalam persembahan kita berdoa untuk pengucapan syukur dan persepuluhan dari keluarga Desya Huta dan dari Oma Tuuk. Persepuluhan dari keluarga Desya Huta dan seorang pemuda di kelompok 1. Kita juga mendoakan semua orang tua lansia kita. Dalam izin Tuhan, kasih Tuhan, mereka juga boleh merayakan Natal di hari ini. Semua orang-orang sakit di rumah sakit, orang-orang dalam tahanan di penjara, orang-orang yang ada di bawah pohon-pohon di hutan-hutan, di pesisir-pesisir pantai, orang-orang yang tidak punya rumah, supaya mereka merasakan Immanuel itu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, di dalam nama Yesus Kristus
oleh kuasa Roh Kudus, kami boleh merasakan Engkau, El, Allah, ada selalu beserta dengan kami. Ajarlah kami seperti Yusuf untuk berjuang dalam ketulusan hati kami, memutuskan hal-hal yang tidak sanggup kami putuskan secara manusia, dengan mendengarkan saja pada Tuhan. Kami menyadari Tuhan tidak gampang, tapi kami percaya Engkau Immanuel. 740 tahun kepada bangsa Israel, Allah memberitahukan dirinya akan datang ke dalam dunia orang-orang Israel untuk menyelamatkan mereka. Dan Yesus Kristus baru datang 740 tahun kemudian. Tuhan, mungkin kepada kami Tuhan Allah sudah kasih tahu bahwa Engkau El yang menyertai kami dalam seluruh pergumulan masalah beban perjuangan kami. Kami mungkin sedang menunggu seperti bangsa Israel menunggu, tapi kami percaya seperti Yusuf dan Maria. Kami juga mau bilang, kami ini hanya hamba-Mu saja ya Allah. Jadilah seperti apa yang Engkau katakan. Teguhkan dan kuatkan iman percaya kami, supaya waktu kami sedih kami tahu Immanuel sedang ada bersama kami. Waktu kami berjuang bergumul, kami tahu Immanuel sedang ada bersama dengan kami. Waktu kami sedang menanti jawaban Tuhan atas pergumulan dan pertanyaan-pertanyaan kami, kami tahu Immanuel sedang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Allah, sebab dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Demikianlah kami tahu dari Alkitab. Kau tidak akan pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Engkau akan menyertai kami, dan kami akan berjumpa denganmu kelak ya Tuhan, jika kami tetap ada di dalam Engkau, seperti Maria dan Yusuf yang melihat kemuliaan itu 30 tahun kemudian ketika Yesus mati dan bangkit lalu naik ke surga. Terima kasih Bapa. Kami berdoa sepanjang perayaan hari ini. Memang pemerintah sudah kasih tahu kami supaya kami tidak pergi dari rumah ke rumah. Tapi jika ada yang akan mengambil langkah untuk saling berkunjung, ya Allah Roh Kudus, ingatkanlah kami dalam sukacita ini, supaya kami punya hikmat seperti Yusuf yang punya hikmat mengambil keputusan mengikuti perintah Tuhan. Kami juga punya hikmat mengambil keputusan untuk mengikut apa yang Tuhan perintahkan melalui pemerintah. Terima kasih Tuhan Allah. Kami percaya Tuhan memberkati hari ini, juga setiap hari, karena semua hari adalah milik Tuhan. Suami istri yang duduk di dalam gereja dan ibadah pagi ini, Immanuel Tuhan, Immanuel Allah beserta dengan cinta mereka. Papa, mama, anak-anak yang juga ada di dalam ibadah ini, Immanuel Tuhan, Immanuel Allah, cinta Tuhan beserta mereka. Seorang istri yang bergumul, seorang suami yang bergumul, suami dan istri yang menanti jawab Tuhan, Allah menyertai mereka sekalian. Terpujilah Bapa kami yang di surga, yang hidup di dalam kami dalam kuasa Roh Kudus, sebagai Allah yang menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami sudah kasih uang sedikit sebagai persembahan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh kami beri. Dalam nama Yesus Kristus kami taruh seluruh persembahan ini. Keluarga pribadi yang memberi pemberian khusus, Tuhan memberkati. Keluarga-keluarga yang bergumul dengan kekasih-kekasih mereka yang sakit, mereka yang ada jauh dari Tuhan, yang terikat dengan minuman keras, narkoba, perselingkuhan, ketidaksetiaan, di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Immanuel itu, kami taruh pergumulan-pergumulan mereka ini dalam kuasa-Mu ya Tuhan Allah, supaya mereka juga merasakan bahwa Allah mengasihi mereka dalam keberdosaan,
dalam kelalaian, dalam kejatuhan mereka. Selalu ada waktu Tuhan untuk setiap orang datang pada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengasihi kami, yang datang dalam kehinaan supaya kami boleh berjumpa dengannya, sebab kami adalah orang-orang yang hina, yang tidak bisa menjumpai Allah yang kudus dan mulia itu, sehingga Allah lah yang merendahkan diri dan datang pada kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Nyanyian rohani 39, bait yang ketiga dan baitnya yang keempat, kita akan pujikan untuk menerima berkat Tuhan. Saya jemput semua bangkit berdiri. Yang Maha Mulia lahirlah di bumi. Yang Maha Mulia lahirlah di bumi, sama benar dengan kita pun. Datanglah Ia mengampunkan dosa, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Perjanjian Allah sudah disampaikan, kasih-Nya nyata di dunia. Nyanyi bersorak dan bersukacita. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Immanuel itu adalah pencipta dunia ini. Ia adalah Allah yang hidup di dalam roh, dan di dalam Yesus Kristus Ia mengalami apa yang kita alami sebagai manusia. Ia adalah Allah yang akan mengakhiri dunia ini dan menghakimi dunia ini di dalam roh. Percayalah, Allah kita adalah Allah yang menyertai kita. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, saya mohon izin di mimbar ini atas nama seluruh majelis jemaat menyampaikan selamat merayakan hari Natal Immanuel bagi saudara sekalian. Kalau hari ini pergi berpegangan tangan atau terima tamu, meskipun pemerintah sudah kasih tahu closing house bukan open house, tapi kalau saudara masuk ke rumah orang, katakanlah Immanuel bagi rumah ini. Kalau saudara terima salam orang, saya menerima Immanuel yang datang daripadamu. Sehingga kita memberi, kita menerima Immanuel itu. Nanti keluar dari gereja, keluar juga dengan peraturan, tapi juga boleh bilang Immanuel
sama-sama dengan kau sampai di rumah. Tuhan memberkati. Shalom bagi kita semua. Terima kasih.